Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua di mana kita akan membahas mengenai altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai Bitcoin atau Ethereum bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload di jam 11 pagi tadi ya. Sebelum kita lanjut, gue ingatkan lagi salah satu cara paling mudah untuk mendukung TCI adalah dengan like video kita dan share ke teman-teman lo yang membutuhkan ya. Oke. Kita bisa di sini terjadi peningkatan 0,13% dalam 24 jam terakhir yang membuat cryptocurrency market cap ada di angka 2,29 triliun US dollars. Bitcoin dominance drop sebesar 1,27% ya, cukup signifikan, dan juga secara volume turun sebesar 9,21. Untuk BNB terjadi koreksi sebesar 1,21%, Solana dia koreksi atau masuknya ngedam nih ya, ngedam 5,39%. Lalu XRP terjadi koreksi sebesar 2,46%, Dogecoin koreksi sebesar 4,98%, Toncoin 3,79%, dan Cardano terjadi koreksi sebesar 1,44% ya. Untuk economic calendar hari ini gue remind lagi sekali lagi akan ada crude oil inventories jam setengah 9 malam. Buat lu yang berencana untuk buka posisi futures atau sudah memegang posisi futures, hati-hati ya. Buat yang konservatif sampai intermediate, dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup secara manual just in case volatility-nya bukan jadi teman, malah menjadi lawan ya. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan bahas dulu lagi Bitcoin. Ya, ini reminder buat lo yang masih para newbies, walaupun lo nggak pegang Bitcoin, kita tetap harus charting Bitcoin. Karena suka nggak suka sampai sekarang, arah dari cryptocurrency market masih ditentukan oleh BTC. Ya. Dan sesuai dengan pembahasan dari kemarin-kemarin ya, jelas strukturnya masih jelas bearish. Lower low, lower high, lower low, dan kemarin setelah ke reject di angka 65.463, Bitcoin sepertinya lanjut membuat suatu lower high ya. Nah, tentunya yang akan menjadi penentuan nih apakah Bitcoin akan benar-benar membuat lower low lagi adalah ya saat di sini gitu ya. Bang, scenario bullishnya gimana bang? Kita kan udah ngerti bearishnya. Bearishnya sesuai dengan pembahasan kemarin, ini bisa lanjut lower low dan retest ke bull support band ya. Udah kena bull support band, harapan kita adalah dia bisa bertahan dan tidak jebol lagi dari bull support band. Statistiknya gimana? Statistiknya sayangnya cenderung bisa tembus. Tapi ya lagi-lagi kita bukan dukun, kita step by step aja kalau sampai dia kena bull support band. Itu adalah skenario bearishnya. Harusnya udah hafal lah. Gue paling sering bahas mengenai skenario utama gue, yaitu skenario bearishnya ya. Nah, skenario bullishnya gimana bang? Mungkin gak nih Bitcoin lanjut ke atas? Yang pertama butuh fundamental ya. Fundamentalnya apa? Interest rate mulai turun dan juga mulai terjadi QE ya, quantitative easing, di mana US mulai menambahkan balance sheet mereka. Kalau itu semua terjadi sebelum resesi atau tidak, lebih tepatnya gini, dua hal itu terjadi sebelum terjadi krisis di US lah, nggak harus resesi, krisis di US, kemungkinan besar Bitcoin bisa lanjut ke atas. Tapi dengan fundamental itu, kalau belum juga terjadi penurunan ya dan ujung-ujungnya resesi, ya kita harus siap bisa koreksi lebih dalam lagi gitu ya. Secara TA-nya gimana? Secara TA-nya adalah di angka 61.000 sampai 60.000. Kalau Bitcoin bisa mantul di daerah situ dan mulai membuat suatu higher low di sini ya. Intinya kalau dia bisa mantul di salah satu support, nah PR selanjutnya adalah bisa nggak tembus lagi menjadi higher high. Kalau sampai itu bisa terjadi, nah itu adalah skenario bullishnya. Intinya apa? Lagi-lagi nggak usah muter-muter, intinya simple banget. Dia dari aset yang lower low, lower high, sorry nggak keklik ya, lower low, lower high, lower low, lower high, menjadi aset yang apa? Menjadi satu aset yang membuat higher high, higher low, sorry, higher low, kebalik, higher low, higher high, higher low, higher high. As simple as that. Orang kadang-kadang wah pusing mikirnya gini gitu ya, memprediksi hal-hal yang wah lihat nih ini akan stop purchase di sini, pas tembus digeser lagi, tembus geser lagi gitu. Gue nggak ngerti kenapa kayak gitu. Padahal tanda-tanda reversal tuh sangat simple ya. Terjadi apakah terjadi suatu higher high dan higher low, as easy as that gitu ya. Hidup udah hidup udah ribet ya, trading jangan dibikin tambah ribet gitu ya. Nah,
Jadi apa namanya, mungkin ada beberapa yang udah mulai komen juga di bawah ya, bilang ya bang memang ada orang yang dablek nggak bisa diajarin dan seterusnya. Lagi-lagi alasan gua kenapa terus mengingatkan orang-orang untuk nggak dablek adalah karena gini, satu hal negatif tuh sangat gampang untuk masuk ke diri kita. Ya paling gampang gini deh ya, waktu SMA, SMP, SD ya, waktu kalau lu temenan sama anak-anak nakal, kebawa nakal nggak? Cenderung nakal. Itu karena hal-hal negatif tuh jauh lebih gampang deh masuk ya. Lebih gampang nyontek atau lebih gampang belajar? Nyontek. Lebih gampang skip school gitu ya, atau apa sih namanya? Bolos atau masuk ke sekolah. Ya lebih gampang bolos. Gitu. Nah, sama seperti ini. Kalau banyak orang, ya nggak banyak sih jujurnya 10% sih ya. Ini kalau 10% ini nggak dibabat dari awal, nggak dihajar dari awal, bagi subscriber baru mereka bisa bingung. Oh iya ya, jangan-jangan bener nih si orang dablek ini bener. Nah, dengan kita langsung hajar dari di awal banget, ini mengurangi resiko untuk orang-orang apa jadi ikutan dablek gitu. Jadi gue sebisa mungkin ya, visi misi gue adalah membuat sebanyak mungkin orang-orang tuh terselamatkan dari hal-hal nggak jelas yang terjadi di ya jujurnya di Indonesia ya, banyak banget channel-channel yang nggak jelas gitu jujurnya ya, yang kesannya yang penting pokoknya positif aja, positif, tapi nggak mau ngelihat data dan fakta gitu. Kalau gua ngelihat data dan faktanya mulai berubah nih, misalkan seperti yang gua bilang tadi, interest rate mulai turun ya, balance sheet mulai naik ya, ETF dari Ethereum misalkan di approve, lalu Bitcoin mantul di sini nih, mantul ya, membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Gue dengan gampang, oke, kita mulai reversal, mulai bullish. Tapi selama itu belum terjadi, ya jangan ngahalu gitu, jangan dibuat-buat datanya. Itu as simple as that menurut gue ya. Oke. Next kita langsung aja masuk ke indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya menguat lagi sayangnya ya. Semoga ke-reject oleh MA20. Ke-reject, kalau dia ke-reject dia bisa membuat suatu lower low lagi. Harapannya ini adalah struktur baru. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high ya. Tapi kalau ternyata enggak dan kembali menguat, ya ini akan jadi masalah lagi untuk Bitcoin. Karena sekarang demand-nya aja udah rada turun, ditambah dengan indeks dolar yang menguat. Itu kombinasi yang nggak bagus jujurnya kalau kita pengen kripto naik gitu ya. Bitcoin dominance, ini kayaknya di CMC sedikit error ya. Coba kita cek lagi. Error ya. Bitcoin dominance harusnya naik sekarang. Kalau kita di sini dia malah membuat higher high. Kalau sampai ini struktur baru berarti ya siap-siap Bitcoin mungkin akan kembali menguasai market. Dan menguasai market tuh nggak berarti Bitcoinnya positif loh. Bisa aja alts-nya dropnya lebih signifikan. Kayak gitu ya. Oke. Next kita akan langsung bahas aja roster kita hari ini. Akan ada Solana, Cardano, Ondo, Matic, sama AI ya. Nah sebelum kita masuk, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten DTCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan selain dari itu juga jangan lupa cara termudah untuk mendukung DCI adalah dengan like ya. Cuma nge-like aja, as simple as that. Nge-like, subscribe, dan kirim ke teman-teman lo yang membutuhkan, yang udah bosen sama grup-grup berbayar, grup-grup VIP, sinyal-sinyal yang ujungnya udah bayar malah boncos gitu. Itu udah banyak banget cerita. Jadi kayaknya grup gua tuh Telegram banyak itu orang-orang yang udah muak lah dengan hal-hal tersebut ya. Jadi buat lo yang udah muak juga mungkin bisa juga join di Telegram kita ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke buy limit, tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa kita akan mendengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Coinex. Dimana Coinex ini salah satu exchanger yang menurut gue cocok banget untuk newbie sampai ke advance. Buat para newbies, lu bisa menggunakan swap ya. Swap ini buat orang-orang yang mungkin, bang, gue mau DCA murni, gue pusing, udah pernah cobain TA ya dan seterusnya, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi gue nggak mau ketinggalan momentum cycle ini. Lu bisa tinggal, misalkan lu pengen akumulasi Bitcoin dari USDT, lu bisa misalkan ke BTC, lu tinggal masukin aja berapa. Misalkan lu pengen seminggu sekali $100 gitu ya. Lu tinggal masukin $100. Voila, ya tinggal swap, as easy as that. Itu buat yang newbies. Tetapi buat yang intermediate sampai advance seperti spot, margin trading, dan juga futures di sini semua lengkap ya. Di sini untuk futures marketnya sendiri kita bisa lihat ya, ada USDT dan USDC ya. Jadi buat lu
para pengguna USDC yang mungkin jujurnya sedikit kayak anak tiri ya, di mana-mana pakai USDT ada, di sini ada juga USDC. Dan selain dari itu juga buat elu yang sudah akumulasi nih ya, kita sudah masuk arguably mungkin udah mendekati ke tengah bull market. Tentunya sudah mulai banyak akumulasi Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam alts belakangan ini ya. Nah, buat lo yang pengen dapat interest atau dapat yield dari token yang sudah lo beli atau koin yang sudah beli, bisa pertimbangkan untuk menggunakan CoinX karena kita bisa di sini ada berbagai macam kripto yang kita bisa dapatkan yieldnya. USDT 7-day APY-nya sampai 10%, AVAX 0,37, BTC 0,25, dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik untuk mendapatkan yield, juga bisa menggunakan CoinX. Ya. Dan juga di sini akan terus ada promotions yang terus diupdate, ada airdrop station, dan seterusnya. Jadi buat lo yang belum punya akun di CoinX, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini dia buy limit pertama jebol ya, buy limit pertama jebol, buy limit kedua ada di angka 144,19 yaitu MA20 dan juga struktur deketan ya. Jadi gua masukin aja jadi confluence buy limit kedua. Dan buy limit ketiga di angka 133,8. Itu untuk posisi spot di Solana. Posisi futuresnya gimana? Posisi futuresnya sudah terjadi retest pertama di 148,42 sebagai resisten. Kita lihat besok. Kalau besok jam 7 pagi daily closing di bawah dari 148,42, maka kita bisa limit posisi short di sini, retest, kebuka posisi shortnya, dan target TP kita bisa di MA20 atau di struktur 144,14. Bisa pilih ya. Ya deket-deket sih, nggak terlalu beda jauh ya. Itu untuk posisi short. Posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya, retest 1, retest 2 di 144,19, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 148,42. Next kita masuk ke Cardano, dan untuk Cardano akhirnya posisi short kita yang sudah kita buka dari tanggal 6 Mei kena juga target TP ya. Retest 1, retest 2 di 0,465, kita kebuka posisi shortnya di sini. Dan target TP kita kena di angka 0,444. Bahkan bukan cuma kena tapi jebol ke bawah ya. Artinya kita sudah profit sebesar 4,5% lah kurang lebih ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long belum ada setup karena jebol ya. Jadi buy limit juga sekarang paling geser lagi sih ya. Buy limitnya jadi yang pertama di 0,39 dan yang kedua di 0,35. Itu untuk posisi spot di Cardano. Dan karena ini jebol, kita harus perhatikan nih. Kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, nah kita harus pertimbangkan buka posisi short. Kenapa? Karena itu adalah konfirmasi dari head and shoulders yang sudah kita bahas kemarin ya. Ini udah jebol nih. Retest 1, retest 2, ya siap-siap buka posisi short ya. Target TP-nya di mana? Target TP-nya di 0,39 atau kalau lo mau sedikit lebih konservatif, boleh di salah satu wick di sini. Lo boleh pilih deh ya. Ya pilih sendiri mana yang paling cocok. Kalau di sini sih yang nanggung ya. Paling ya mungkin di sini lah ya, di tengah-tengah 0,418. Oke, itu kurang lebih untuk Cardano. Next kita masuk ke Ondo, dan untuk Ondo buy limit 1 dan 2 jebol ya. Buy limit 1 2 jebol. Yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di angka 0,7029. Itu untuk posisi spot di Ondo. Posisi futuresnya sayangnya kemarin setupnya nggak terlalu bagus-bagus amat ya. Terakhir kali mungkin kita sempat dapat posisi short dan kena target TP itu di sini di tanggal 5 Mei ya, sempat nge-wick dulu ke bawah baru jebol ke atas. Jadi buat yang dapat posisi short di situ ya udah profit sih ya, karena kita dulu main lama juga nggak bahas Ondo soalnya ya. Buat yang buka posisi short sesuai DCWT, lumayan 5% profitnya ya. Nah, setup selanjutnya karena breakoutnya, bukan breakout tapi karena jebolnya juga nanggung. Posisi short sini lumayan susah untuk dapat lagi karena udah beberapa jadi resisten. So for now kita lihat sampai besok pagi. Kalau besok pagi daily close dari Ondo di bawah dari MA20, kita bisa limit posisi short di sini atau di MA20 ya, di angka 0,797, tapi harus dicek lagi besok ya karena MA itu terus bergerak. Kalau terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short. Target TP agresif di 70 sen di sini ya, di 0,7029. Buat yang konservatif di sini ya, di struktur yang ya bisa dibilang masih cukup baru, bolehlah kita tandain ya, yaitu di angka 0,7446 ya. Itu untuk Ondo. Next kita geser ke Matic, dan untuk Matic dia sayangnya gagal mempertahankan 0,726 yang sudah
beberapa hari nih di sini ya. Dari tanggal 3 Mei reclaim, tanggal 4 berhasil bertahan, tanggal 5 berhasil bertahan, dan ini yang luar biasa ya. Retest 1, retest 2 di 0,768, kita buka posisi long, besoknya masih dikasih TP dulu ya. Luar biasa. Retest 1, retest 2, long, kena target TP di 5%, ngedam. Ini benar-benar rezeki ini berarti ya. Memang meant to be lu profit. Retest, naik cuma nge-wick, ngedam ya. Untuk setup selanjutnya posisi long di EMA20 nggak berhasil ya karena jebol lagi ke bawah. Jadi ya kalau long mungkin paling dekat sih di sini ya. Retest 1, retest 2 di 0,6682, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Posisi spotnya balik mid 1 2 jebol, tinggal tersisa ketiga yaitu di 0,6682 ya. Yaitu untuk Matic. Next kita ganti ke AI ya. Untuk AI ini adalah satu token yang listing ini kayaknya launch pool deh. Seingat gue launch pool ya. Launch pool di Binance karena gue pernah kebagian waktu itu ya, waktu launch pool. Dan seperti yang kita bisa lihat ya, dia ini secara struktur jujurnya dibilang jelek banget enggak ya. Tapi sempat breakdown. Untungnya setelah breakdown sekarang berhasil lagi naik begitu ya. Jadi untuk sekarang sih kalau mau akumulasi jangka panjang atau ini kali ya mungkin menengah lah karena ini mid cap ya, mid cap secara resiko masih lumayan tinggi. Buy limit pertama di EMA20, buy limit kedua di 0,863. Itu untuk posisi spot di AI. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 di EMA20, kita bisa buka posisi long dengan target TP di mana struktur yang baru saja terbentuk di sini ya, fresh banget, from the oven, fresh 1,163 ya, itu untuk setup posisi longnya. Untuk posisi shortnya, kalau sampai setup posisi long sudah dapat, retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short lagi dan siapa tahu bisa menjadi double top sehingga menuju ke target TP kita di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk DCWT sesi kedua. Seperti biasa gue ingatkan ya, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Itu 3 golden rule yang please jangan dilupakan. Dan sekali lagi buat lo yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan buat para newbies, sekali lagi gue ingatkan, jangan deterministik. Deterministik itu apa bang? Pasti, tidak mungkin. BTC tidak akan pernah lagi di bawah 60.000. Banyak yang berkata seperti itu dan wah kemarin berapa? 56.000. Ya. Bahkan weeknya itu sampai berapa nih? Iya, 56.500. Ya. Jadi please jangan deterministik, lihat data aja. Datanya menunjukkan apa? Ya kita adjust. Gitu ya. Trader yang hebat itu bukan trader yang bilang begini, nih ini bottom nih, profit kan tuh, lihat gua dukun. That's not a good trader. Dia bisa lucky, bisa aja hoki kayak gitu. Trader yang hebat apa? Dia siap dengan semua scenario. Itu kayak gua pribadi nih, lu tahu main scenario kita adalah bearish. Ini bisa sampai ke bull support band, bahkan bisa tembus bull support band. Gue udah sering ngomong berkali-kali di DCWT 1, 2, seterusnya ya. Tapi kalau seandainya nih tiba-tiba BTC ngepam lanjut sampai ke 100.000, lu gimana bang? Lu udah akumulasi belum? Udah. Gua tetap akumulasi. Karena apa? Lagi-lagi di visi gua mengenai satu orang trader yang sukses adalah trader yang tetap profit kemanapun tuh market bergerak. Artinya apa? Dia mempersiapkan semua skenario. That's a good trader. Trader yang cuma satu skenario menurut gua adalah trader yang siap untuk boncos begitu. Jadi ingat ya, semoga lu sama ya sama gua pahamnya mengenai seorang trader yang bagus ya. Dan kalau kita sama, kemungkinan besar lu akan lebih profitable. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah.
So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.